Yo, what's up guys, and welcome back to Best in YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan gue sekarang guys, udah ada kertas dan pena. Nah, kalau kalian bisa baca judulnya, yes, kita hari ini bakalan mengcompare sebuah smartphone dua. Kan dua, gue pegang satu. Dan gue bilang kita tadi, karena gue bakal dibantuin oleh salah satu tim member barunya Best in yang bakal specialize di bidang smartphone juga, yaitu Daniel. Silakan masuk. Ini dia. Nggak usah pegang-pegang. Ya. Memperkenalkan Daniel sendiri, ini adalah kemarin dia yang nge-hands on dan juga nge-review Samsung Galaxy A72 di Best in Jadi, gua penasaran, gua ngajakin Daniel hari ini buat collab bareng. Kita bakal ngebahas comparison dari antara ini dia Xiaomi Mi 10T lawan A72. Samsung Galaxy A72. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, dan jadi cara kerjanya gini. Ini gua udah ada print, ada total 10 nomor, 10 sektor dari perbandingan yang kita akan lakuin. Ini kita kontennya sih sebenarnya kita cuma prepare basic-basic dari HP-nya aja, tapi penilaiannya kita akan lakuin masing-masing, dan terakhir di akhir video nanti kita akan lihat nilainya. Dan kalian juga kalau kalian pengen ikutan, make sure kalian bisa cek, nanti gua akan taruh template-nya di kolom deskripsi di bawah, poin-poinnya apa aja, dan kalian juga bisa kasih tahu kita di akhir di kolom komen nanti skor kalian berapa. Kita mulai dari yang pertama. Di sini tulisannya adalah desain. Kalau dari Samsung Galaxy A72, kayak kemarin gue review, gue suka karena dia simple, dia semuanya all black, nggak ada watermark yang terlalu berlebihan, cuma ada tulisan Samsung dan di bawahnya ini ada tulisan untuk IMEI-nya. Ya cukup premium dan dilihatnya juga oke gitu dari Gua jauh. sih ngelihatnya dia karena keturunan dari S series nih desainnya nih. Betul. Jadi ketika kalian pakai tuh berasa kayak Samsung banget nih, udah identitasnya udah lebih strong gitu kan. Iya. Dibandingkan sama kalau kita lihat si Mi 10T, Xiaomi Mi 10T, gue lihat desainnya sendiri agak rame sih ya, bisa dibilang ya. Karena bisa lihatnya ada logo Xiaomi, ada tulisan 5G, karena emang nih HP-nya 5G, ada tulisan CE. CE ini kayaknya untuk Electronic Certified. Dan desain kameranya juga ini tuh kayak kurang konsisten sih ya. Di HP Xiaomi itu macam-macam banget desainnya guys. Jadi kalau yang sekarang Redmi Note 10 Pro nih juga kurang lebih desain kameranya kayak berbeda-beda lagi. Jadi gua bingung. Tapi ya take that aside, ini juga ada satu buah desain kamera yang lubangnya kosong. Oh iya. Jadi nggak ada apa-apa di dalamnya. Aksesoris doang gitu guys. Makanya secara overall, tapi ya dari segi desain mungkin kalian semua juga setuju sama gua. Oh ya, sama satu lagi kok. Ini kamera bumpnya Iya, ini kamera bumpnya gede. gede banget kalau dibandingin sama Sedangkan ini. di Samsung juga lebih tipis. Oke, untuk desain udah cukup jelas sih lah harusnya ya. Udah cukup Langsung jelas. aja kita mulai masuk penilaian kita. Langsung aja. Oke, let's go. Next kita lanjut ke yang kedua, itu adalah build quality dari HP-nya gitu. Tadi kan udah desain, sekarang build quality-nya. Kalau Mi 10T, build quality-nya solid banget. Bagian belakang dia pakai kaca Gorilla Glass. Jadi finishing-nya memang kerasa lebih berbobot, lebih mewah. Dan frame-nya juga dia pakai bahan metal. Kalian bisa bedain dari mana, ini ada garis antena nih. Kalau ada garis antena, itu artinya pakai bahan metal. Sedangkan kalau Samsung, itu Samsung nggak ini ada ya. nggak ada sih. Artinya Dan apa tuh? Artinya pakai bahan polikarbonat atau Plastik. Ya, itu bahasa kerennya, polikarbonat. Tapi ya secara build quality, Mi 10T bobotnya lebih berasa lebih berat, bahannya juga beda sih. So, build quality, kira-kira pilih yang mana? Bisa ditulis di catatan kalian. Oke, lanjut ke poin ketiga. Kita akan ngomongin ke bagian layar. Dari tadi kita udah liatin bagian belakangnya, sekarang kita lihat ke bagian depan nih ya. Kalau gua dari Mi 10T, kita mulai dari Mi 10T, dia pakai panel IPS LCD, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 144 Hz. Brightness-nya sampai 650 nits aja. Gimana dengan A72? kalau A72 ini pakai Super AMOLED Full HD+. Refresh rate-nya nggak setinggi ini, dia cuma 90 Hz, tapi brightness-nya ini lebih tinggi, yaitu 800 nits. Oke. Yang pasti di sini Karena ya ada AMOLED ya. Kelihatan ya, dari udah AMOLED, brightness-nya lebih tinggi, Hitamnya secara juga tertulis, hitamnya pasti lebih pekat. Tapi ya take that aside, menurut gua panel IPS di layar Mi 10T ini juga bagus banget punya. Jadi bukan kualitas yang biasa-biasa. Gua mungkin milih kalau lihat kalau si Xiaomi milih panel yang bagus buat HP ini.
Jadi ya tetap aja sih, tapi kalau di compare sama AMOLED, kalau apalagi di compare kontrasnya pasti AMOLED tetap lebih baik. Jadi gimana menurut kalian? Kalian pilih panel lebih bagus atau refresh rate lebih tinggi? Boleh aja ditulis. Oke guys, next kita masuk ke segmen kameranya dari Galaxy A72 dan Mi 10T. Gua sebutin dulu speknya untuk Galaxy A72. Ini punya quad kamera. Kamera utamanya itu 64 megapiksel. Terus ada telefotonya 8 megapiksel. Lalu ada ultrawide 12 megapiksel, makro 5 piksel, dan untuk kamera selfie-nya itu 32 megapiksel. Kalau buat Mi 10T sendiri gimana kok? Oke, untuk Mi 10T sama sensor utamanya pakai 64 megapiksel tapi nggak ada OIS, nanti kita bahas di bagian video. Kemudian lensa ultrawide 13 megapiksel, lensa makro 5 megapiksel, dan ada lensa di kamera selfie-nya ini 20 megapiksel. Oke, untuk hasil fotonya kita udah compile di dalam laptop ini, dan itu sendiri sebenarnya Daniel yang foto semua. Jadi kita akan coba lihat bersama-sama nih perbandingan antara kedua fotonya. Oke, foto yang pertama ini di kolam renang depan rumah Daniel. Wah, gila, rumahnya ada kolam renang cuy. Nah, kita bisa lihat di kiri Samsung Galaxy A72, di kanan adalah Mi 10T. Yes, kalian bisa compare sendiri dari segi dynamic range. Gua sih ngelihatnya di Mi 10T lebih ada shadow dan juga highlight, tapi bagian awannya dia ke block gitu guys, jadi nggak kelihatan detail sama sekali. Sedangkan di Samsung A72 masih ada detail sedikit di bagian langit-langitnya, sedangkan di Xiaomi nggak kelihatan sama sekali. Gimana Dan? Tapi kalau menurut gua sih ya, gue sih pengen ngomongin white balance-nya sih. Gua kayak lebih cocok white balance si A72 karena dia lebih cool. Kalau si Mi 10T itu lebih warm, gue lihatnya sih seperti itu ya. Kalau dilihat detailnya, menurut gue A72 juga lebih detail dibandingkan Xiaomi Mi 10T. Xiaomi Mi 10T di zoom sampai ke mentok gitu ya, kayak ngeblur gitu. Sedangkan si A72 itu dia ada proses detailing foto gitu kok. Gitu. Oh iya, jadi sharpening ya dia. Sharpening, betul ya, sharpening. Jadi di A72 sendiri lebih ada processing ya, lebih kelihatan. Yep. Di bagian ujung-ujung edges-nya emang ada processing. Jadi sebenarnya di preference juga sih, kalau kalian emang suka yang zoom gitu, kayak lebih kelihatan detail di A72, sedangkan di Mi 10T itu kurang kelihatan detail ya. Dan dari segi dynamic range juga kelihatan di A72 lebih oke. Yep. Sip, itu yang untuk foto pertama. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke kamera ultrawide-nya. Menurut gua di sini berkebalikan dari yang tadi, si Galaxy A72 malah tidak terlihat natural ya. Karena menurut gua sendiri, balik lagi, HDR dari Galaxy A72 itu mungkin maksa terlalu ya, gitu mungkin terlalu kayak berlebihan. Jadi kayak kelihatan fake gitu loh. Iya. Kalau misalnya teman-teman lihat di samping sebelah kanan ada rumput-rumput yang warna hijau, itu terlalu pop menurut gue ya. Menurut gue itu terlalu pop. Sedangkan si Mi 10T itu lebih natural, shadow-nya oke, dan dia hijaunya juga masih hijau yang nggak terlalu stabilo banget gitu. Tapi kalau dilihat lagi ya, di A72 ini lensa ultrawide-nya lebih lebar lumayan by significant amount sih. Bisa 25% lebih lebar kalau kalian bisa lihat tuh di bagian Alfamart-nya. Jadi untuk ultrawide kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke kamera mana nih? Kita masuk ke kamera telenya aja kali ya, Pak ya. Tele, oke. Oke, sekarang ke lensa tele, kalian bisa lihat langsung. Ini agak beda sih fotonya, karena tadi di Mi 10T dia nggak ada lensa telefotonya, sedangkan di A72 dia ada lensa telefoto 3x. Dan kalau kita zoom sedikit lebih detail, kalian bisa lebih jelas ngelihat plat nomor dari Samsung Galaxy A72. Ya balik lagi karena memang di Samsung A72 dia ada telefoto lensnya, sedangkan di Mi 10T nggak ada. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekarang kita ke bagian portrait. Ini kalian bisa melihat portrait gua. Dan dari segi apa ya? Kalau kita ngelihat di skin tone, again menurut gua Samsung dengan ciri khasnya dia punya saturasi warna yang emang lebih pop, lebih merah dibandingkan sama Xiaomi. Xiaomi lumayan natural warna skin tone-nya, terutama kalau kalian foto ke arah kulit. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri aja untuk skin tone. Gimana menurut lu Dan? Kalau menurut gue sendiri sih ya, si Galaxy A72 lagi-lagi AI-nya tuh sepertinya bermasalah ya. Kalau misalnya dilihat di pundaknya Koko gini nih. Oh yes. Itu bagian cuttingnya itu kurang rapi. Dan kalau misalnya lihat di bawah sebelah kanan ini, tangannya itu jadi ngeblur gitu. Sedangkan yang di Mi 10T enggak. Jelas ya. Masih jelas, masih bagus. Oke. Oke, terakhir kita cek ke kamera selfie nih buat teman-teman yang suka selfie nih. Gimana Dan menurut lo? Menurut gue sih langsung yang gue lihat itu adalah lebar frame-nya ya. Yes. Kalau misalnya di A72 itu jauh lebih lebar.
sedangkan Mi 10T itu lebih sempit. Iya. Dan kelebihannya pasti A72 kita bisa wifi, bisa barengan, foto-foto barengan. Jadi kalau kalian ada pasangan gitu ya, atau yang nggak ada pasangan gitu kan, ya bisa. Sama temen maksudnya ya, bisa. Ya bisa juga sama temen nggak apa-apa ya. Tapi kalau gue lihat ya, take that aside, dari segi warna, gue ngerasa di A72 ini saturasinya again kulitnya jadi warna merah dan kulit lu kayak abis makan bakmi pedes gitu ya. Jadinya merah-merah gitu, sedangkan di Xiaomi lebih natural. Cuma memang dari segi framing tadi Mi 10T lebih zoom. Jadi ya pilihan balik lagi ke kalian. Dan itu tadi untuk sektor kamera kurang lebih seperti itu. Dan terakhir mungkin kalian bisa cek untuk videonya. Here we go. Oke, itu tadi guys untuk comparison kameranya. Gimana menurut kalian yang lebih better A72 atau Mi 10T? Kita langsung aja tulis ke paper kita, ke kertas yang sudah kita siapkan. Dan kalau kalian pengen kita compare lebih banyak lagi, komen aja di bawah, kita bakal mungkin bikin satu video comparison lagi kali ya. Boleh. Kamera doang tapi. Kamera doang. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen yang lumayan penting dibanding yang lain, yaitu performance. Nah, di sini mungkin ya udah pada tahu kalian. Untuk Xiaomi Mi 10T, dia merupakan smartphone dengan prosesor yang bisa dibilang flagship, Snapdragon 855, RAM-nya 8GB dan storage 128GB. Kalau Samsung gimana, dah? Kalau Samsung ini pakai prosesor ya lebih kecil daripada yang itu, 720G Snapdragon, RAM-nya 8GB, storage-nya hingga 256, tapi yang gua pakai ini 128. Oke, jadi dari segi performance ya kalian semua udah pada tahu lah, dari segi level namanya aja udah beda ya. Ini seri 7, ini seri 8. Seri 8 sendiri biasa dipakai sama flagship. Sedangkan ini 720G ini udah dipakai dari bertahun-tahun nih bisa dibilang nih. Lama. Jadi udah dipakai lagi. Cuma jujur dari segi gua pakai sendiri, pengalaman gua pakai untuk sehari-hari buat ganti-ganti aplikasi, cobain A, cobain B, yang standar-standar kita pakai, itu kecepatannya udah kurang lebih sama. Cuma memang bedanya adalah kalau kalian hajar ke bagian gaming. Jadi untuk gaming sendiri ya pasti prosesor yang lebih kencang, punya power yang lebih kuat untuk menghajar game-game yang ya, jadi kalau kalian gamer sudah tahu lah pilihan kalian harus kemana ya. Betul. Oke, sip. Oke. Itu tadi udah bisa nilai? Langsung nilai lah. Langsung saja. Nggak pakai mikir-mikir lagi. Sip. Tadi performance sudah, sekarang baterainya. Bagaimana nih baterainya? Si Galaxy A72 dan Mi 10T itu ternyata sama-sama pakai 5000 mAh ya. Oh ya. Tapi ini ada perbedaan dari teknologinya kok. Iya. Kalau di A72 itu ternyata pakai lithium ion, kalau di Mi 10T pakai apa kok? Lithium polymer. Tapi ketika dites sendiri bagaimana hasilnya, Pak? Nah, pas gua tes kemarin, gua kan untuk pribadi gua tes sendiri pakai benchmark yang namanya PC Mark. Untuk A72 itu dapat 13 jam 20 menit dan Mi 10T itu dapat 20 jam 18 menit. Gue sampai bingung, ini kok nggak mati-mati? Ya kenapa? Apa gue salah settingannya gimana? Ternyata ya memang bener. Memang Mi 10T itu ketahanan baterainya lebih Awet kuat, banget, lebih awet. Awet banget, betul. Yes. Dan dari segi fast charging, Ya. Xiaomi bisa sampai 33 watt. Kalau A72 bisa berapa tuh? Cuma sampai 25 watt. 25 watt. Tapi dari segi pengecasan kayaknya kurang lebih sama sih waktu gua pernah tes sebelumnya. Oke, jadi untuk baterai, siapa yang kira-kira kalian dapat poin? Menarik nih ya. Cobalah. Oke, tadi kita udah kelar ngomongin baterai, dan baterai sendiri tuh erat hubungannya guys sama si UI, which is kita masuk ke poin ke-7 kita, yaitu UI. Nah, untuk Mi 10T, dia pakai Android 10 dengan skinnya MIUI 12. Gimana dengan Galaxy A72 dan? Kalau Galaxy A72 ini pakai Android yang lebih baru, yaitu Android 11 dengan One UI 3.1. Nah, kalau dari gua sih, selama gua pernah nyobain berbagai jenis HP, gua ngerasa One UI ini paling nyaman. Cuma memang dari segi fitur side by side, MIUI itu punya tingkat efisiensi yang tinggi banget. Makanya tadi kalian bisa lihat kan. Oke. Kalau dari lu gimana, Dan? Kalau dari gue sendiri sih, Galaxy A72 yang pakai One UI 3.1 itu lumayan oke. Sedangkan ini kan kita ngomongin tentang user experience juga ya kok ya? Yes, user experience. Kalau di Xiaomi itu gue sering menemukan kayak apa ya, ada iklan begitu. Oke lah. Mungkin di One UI juga ada, tapi di Xiaomi ini MIUI 12 itu
sedikit mengganggu begitu ya. Oke. Dan itu memang ya sempat isu yang lumayan lama juga. Dulu juga gue sempat ngalamin, kalau nggak salah karena gue buka aplikasi bawaannya. Cuma habis itu ada cara buat matiinnya sih. Jadi untuk penilaian udah siap? Udah siap. Ya udah langsung aja kita nilai. Poin ke-7 untuk UI. Oke, next kita akan ngomongin konektivitasnya dari kedua HP ini. Untuk Galaxy A72 ini support sinyal GSM, HSPA, dan LTE atau maksimal di 4G. Dan Mi 10T itu bisa 5G dong. Kita udah di masa depan ya. Xiaomi sudah duluan menginjakkan kaki di masa depan. Walaupun Indonesia masih belum tahu kapan bisa 5G. Tapi gue rasa sih untuk frekuensi masih belum di-unlock. Dan sisanya sih kurang lebih sama sih ya. Kayak Wi-Fi, sama-sama udah Wi-Fi yang 802.11 yang Wi-Fi 6 kalau nggak salah. Bluetooth-nya udah 5.1 untuk Mi 10T. Kalau A72? Tapi yang A72 ini pakai Bluetooth 5.0. Oke ya, bedanya tipis sih. Mungkin lebih di transmission datanya aja. Oke, jadi untuk konektivitas, kalian bisa pilih sendiri. Kalian suka yang A72 atau yang Mi 10T. Oke, sekarang kita masuk ke poin ke-9, yaitu di sektor audio. Gimana tuh, Dan? Untuk audionya, kedua HP ini pakai stereo speaker yang posisinya itu sama ya, Sama. Ya? Tapi ada perbedaan nih kok dari audionya. Gimana? Si Galaxy A72 ini udah support sama Dolby Atmos, sedangkan si Mi 10T belum. Nggak ada sih emang di Mi 10T. Cuma kalau gua sendiri ya, kalau ngomongin Dolby Atmos, gua ngerasa itu tuh gimmick doang sih. Cuma kayak fitur software doang. Karena kalau kalian ke bioskop kan kalian tahu tuh ada Dolby Atmos tuh gitu kan. Dolby Atmos tuh definisinya adalah suara yang bisa dari mana aja, atas, bawah, kiri, kanan. Intinya yang ada di HP ini guys, yang dimasukin di Samsung Galaxy A72 dan juga Samsung lainnya, itu adalah fitur software. Dimana pas kalian aktifin, dia ngebikin virtual gitu, kesannya kayak suaranya lebih lebar gitu, sound stage-nya. Tapi dari segi suara, gimana menurut lo? Kalau kemarin gua kan sempet ngetes dua HP ini di waktu itu di ruangan kecil. Kedengerannya si Galaxy A72 ini lebih detail kok. Oke. Lebih detail. Entah kenapa ya. Mungkin karena dari equalizer si Dolby Atmos-nya atau bagaimana sistem software si Dolby Atmos. Tapi untuk kalau kita ngomongin volume tertinggi, tentu Mi 10T ini punya lebih volume kencang ya? Iya, volume yang jauh lebih kencang. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat nih. Ini dia perbandingan untuk speakernya. Sip, itu tadi untuk perbandingannya. Udah dapat kira-kira siapa yang lebih oke? Langsung kita catat dulu di penilaian. Oke, next kita ke fitur. Ini segmen terakhir dari penilaian kita, comparison kita pada hari ini. Gimana guys penilaian kalian? Boleh coba-coba dilihat dulu ya sebelum kita masuk ke poin yang terakhir ini. Oke, coba dari A72 gimana Dan? Fitur-fiturnya apa aja nih? Untuk A72 ini ada fitur on-screen fingerprint, lalu ada IP67 water and dust resistant, dan tentunya ada OIS di kamera utama dan di telefotonya. Dari itu gua jujur suka banget sih sama fitur-fitur yang ada di A72. Kalau Mi 10T gimana? Kalau Mi 10T fiturnya ya standar lah ya. Pertama adalah infrared blaster. Yes, semua HP Xiaomi punya namanya Mi Remote. Dan satu lagi yang gue suka dari Mi 10T adalah haptic feedback. Haptic feedback mesin getar yang ada di sini tuh kelasnya flagship, bagus banget. Dibandingkan sama yang di A72 gue udah coba, getarnya tuh kayak Sedangkan di Mi 10T haptic feedbacknya kerasa kelas flagship. Cuma memang harus gue akuin IP67 certification lumayan kepake kalau kalian yang mungkin suka hujan-hujanan ya. On-screen fingerprint lumayan bagus, cuma kecepatannya standar lah. Masih better fingerprint yang ada di samping ini oleh Xiaomi ini. Enggak, ini lebih bagus. Sini lebih canggih sih ya, kelihatan lebih canggih. Coba dari segi kecepatan masih lebih cepat ini. Ini lebih keren. Iya, lebih keren. Oke, jadi untuk fitur yang mana menurut kalian lebih oke? Kalian lebih suka on-screen fingerprint IP67 OIS atau ini tadi IR Blaster, haptic feedback 144 Hz refresh rate? Boleh aja ditulis langsung.
Oke, teman-teman udah juga semua penilaiannya. Kita langsung aja ya. Nih, punya gua total Samsung mendapatkan 5 poin, Xiaomi mendapatkan 5 poin. Dan kalian bisa lihat detailnya nih, gua akan masukin aja ke layar penilaian gua. Gimana Dan? Kalau buat gue sendiri, gue A72 yang menang dengan skor 6 dan Mi 10T skor 4. Beda tipis ya. Beda tipis. Jadi kalau gua sendiri seri, karena memang tiap HP ini punya keunggulan masing-masing dan gua rasa juga HP ini tuh kayaknya didesain buat orang yang berbeda. Ya nggak? Bener nggak, Dan? Betul. Mungkin ya Samsung lebih cocok ke Daniel karena Daniel juga emang pakai Samsung dari dulu. Iya. Kalau gua sih tukar-tukar. Saat ini gua masih pakai Samsung juga yang daily driver S21. Cuma buat gua secara value kayaknya Xiaomi lebih oke buat long term. Saya lebih prefer haptic feedback yang enak karena suka geter-geternya yang enak gitu. Aduh, geter-geter bisa dibeli di mana-mana. Nah. Tapi IP67 nggak bisa ditambahin di HP. Nah, itu yang buat yang suka main hujan-hujanan ya. Ya mungkin Iya. bisa pilih yang itu. Dan ya segitu aja. Gimana guys hasil skor kalian? Boleh ditulis di kolom comment section di bawah. Dan itu tadi untuk comparison kita. Pertama kali kita di screen bareng nih guys. Gimana menurut kalian, suka atau enggak? Kalau kalian ada saran, ada pertanyaan juga boleh aja langsung ditulis di comment section di bawah. Dan ngapain lagi itu Dan? Jangan lupa subscribe, Yes. like. Kayak YouTuber lainnya subscribe, Ya, like. ya nyalahin, ajaran gua berhasil. nyalahin loncengnya. Jangan 2 kali, nanti mati lagi. Iya, masih lagi Satu kali aja ya. Ya. Oke, itu aja guys. Nama gue Malvin. Dan gua Daniel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and Ciao. bye. Ciao. Bye. Ciao. 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 Bye. Nima.